Fayaqulu, kemudian dia menjawab, innal amra jidan, katanya, sungguhnya perkara akhirat itu sangat penting. Dia berkata, sungguhnya perkara akhirat itu sangat penting. Karamatu hadzal jasad uridu, dan aku menghendaki jasad ini selamat kelak di dalam kehidupan akhirat. Bagaimana mungkin aku akan memanjakan jasadku untuk kemudian bermalas-malasan, untuk kemudian senantiasa aku manjakan tubuhku, tidak banyak bergerak di dalam ibadah. Bagaimana mungkin aku akan manjakan itu, sementara kemudian aku mengharapkan jasadku kelak di kehidupan akhirat selamat dari api neraka dan selamat dari azab Allah. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin orang yang berharap masuk ke dalam surga, ia akan membiarkan tubuhnya dimanjakan di dalam kemalasan untuk bersungguh-sungguh di dalam keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuka ahli ibadah, pemuka tokoh zuhud, namanya Aswad bin Yazid. Fakana yajtahidu fil ibadah. Dia adalah orang yang selalu bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Dia adalah orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Ibadah itu, kalau menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidak dibatasi dengan ngaji, sholat, membaca Quran, tidak. Tapi ibadah itu adalah, yaitu ismun jami'un, segala sesuatu apa saja yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan, maka itu adalah ibadah menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kita berkata, kita berbuat, kalau di dalam perkataan kita, perbuatan kita terdapat sesuatu yang dicintai oleh Allah, terdapat sesuatu yang diridhai oleh Allah, itu ibadah. Ini kalau menurut yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Sementara menurut Ibnu Jarir, dia berkata, al-ibadah, yang dimaksud dengan ibadah adalah ad-dulu wal khudu', itu merendah, menghinakan diri. Maksudnya, tatkala panjenengan sholat begitu Allahu Akbar, kalau hadir di jiwa Anda, hati antum, kemudian jiwa antum hadir, perasaan hina, ya Allah, aku memiliki banyak dosa, ya Allah, aku seperti ini, seperti itu. Tatkala Anda sholat, maka itu adalah nuansa ibadah yang bagus. Tapi jika tidak ada perasaan hina dan perasaan rendah tatkala kita mendirikan ibadah, maka itu tidak termasuk bagian yang disebut oleh ulama-ulama dulu sebagai ibadah. Itu Allah Akbar, kudunya merasa hina. Allahu Akbar. Makanya nek nang fikih, Allah Akbar pertama kan dijenengi takbiratul ihram, takbir untuk memuliakan atau takbir yang besar. Tujuannya apa? Begitu kita Allahu Akbar, semuanya kecil, termasuk diri kita menjadi hina dan menjadi kecil. Yang besar hanya Allah saja. Mulanya disebut dengan takbiratul ihram. Ini kalau menurut pengertian, dan banyak dulu pernah disinggung di bab kitab Fathul Majid tatkala membahas di bab yang pertama, membahas masalah makna-makna ibadah yang diterjemahkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, dia Aswad bin Yazid, dia adalah orang yang sangat tekun di dalam beribadah. Bahkan ada yang berkata, perawi, walaqad hajal Aswad, dia Aswad, itu Aswad bin Yazid, dia melakukan ibadah haji selama yaitu sebanyak 80 kali. Mereka haji 80 kali. Dan dia tatkala kemudian sholat malam sepanjang hidupnya, sholat malam sepanjang hidupnya, tidur pada bilangan dari habis maghrib sampai isya. Jadi kalau tidur bilangannya habis maghrib dan isya. Dan dia tidak bisa dikalahkan oleh tidur, tapi tidur yang dia tidak bisa dikalahkan oleh tidur, tapi dia sendiri yang mengalahkan tidur. Maksudnya
dia itu seakan-akan dengan kantuk itu tidak pernah mengalahkan dia, tapi kantuk itulah yang dikalahkan oleh dia, sehingga dia tidurnya paling habis maghrib kan bisa dewek mulai turu ngaji turu lagi ngaji turu jadi aku belajar iya bingung ya aduh tokoh tabir saya kadang-kadang kalau suatu saat Aswad bin Yazid melu nang majelis ki gumun ki model wong apa paling ngaji turu aku heran dengan dia kumun ya bismillah jadi kebetulan aduh bisa ibu ya tapi seolah kan didongengi malah kan ini mengherankan kami tidak bisa membayangkan lah kalau suatu saat seorang Aswad bin Yazid itu hadir bagaimana melihat kondisi-kondisi kita dan keimanan kita ya ini gede-gede gumun nih ki model apa gitu ya seperti itu dia seperti itu. Dan berikutnya wayasumu dan dia berpuasa, dia adalah orang yang ahli puasa sampai-sampai kalau puasa itu sampai bulu badannya menjadi menguning atau pucat pasi karena bagi ahli puasa pucat pasi. Artinya puasa nangkene adalah puasa sunnah, itu puasa Daud yang paling banyak dilakukan. Dia sampai seperti itu coba dewek dia bingungi apakah kita termasuk orang yang cinta puasa apa tidak. Terbukti ini begitu bulan Ramadan badan kurang minggu sampai ditanya sama kawan segi puasanya kurang alhamdulillah kurang minggu. Alhamdulillah di situ kan ada dua penafsiran. Alhamdulillah karena saking cintanya kepada bulan Ramadan atau alhamdulillah dalam badan. Iya kan? Kita kan seperti itu. Jangan-jangan alhamdulillah lebih dominan yang mana kira-kira? Karena dalam lingkatan yuk. Kita kan seperti itu. Seakan-akan manusia di zaman kita hidup hari ini, kalau mengucapkan alhamdulillah kita puasa. Kita seakan-akan alhamdulillah ini mengarah kepada yaitu bukan karena kecintaan kepada puasanya, sehingga dia ingin bersegera meninggalkan bulan Ramadan. Padahal kita tahu sing jenengane ulama dulu pernah disinggung mereka tatkala ditinggal bulan Ramadan setengah tahun mereka bersedih menangisi bulan Ramadan, dia berharap bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Setengah tahun berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan diterima. Dapat kurang seminggu ya alhamdulillah ya kurang seminggu ya. Alhamdulillah ini kan dua penafsiran. Kalau suatu saat Anda mendapati orang berkata seperti itu langsung tanya aja kayak alhamdulillah perlu ditafsir ya. Jadi ya apakah alhamdulillah karena cintanya terhadap puasa atau alhamdulillah sebentar lagi selesai seperti itu sing dikira-kira waduh seperti itu. Dan berikutnya balik ke sini fakana Alqamah bin Nafis, dia adalah Alqamah bin Nafis pernah bertanya kepada Aswad bin Yazid. Jadi Alqamah bin Nafis dia berkata kepada Aswad bin Yazid, kam tu'adzibu hadzal jasad, berapa lama lagi engkau akan menyiksa badanmu di dalam beribadah kepada Allah? Berapa waktu yang kau butuhkan engkau kemudian akan menyiksa tubuhmu untuk beribadah kepada Allah? Dia berkata seperti itu. Ini menunjukkan kawannya saja ahli ibadah sampai dia berkata seperti itu. Berapa lama lagi kemudian engkau akan siksa badanmu di dalam beribadah? Karena kita tahu malam-malamnya dihiasi dengan ibadah sepenuh malam, siangnya kemudian dia bekerja, tidurnya paling-paling hanya seberapa, makanya juga tidak seberapa pula. Dialah adalah Aswad bin Yazid. Sehingga kawannya itu berkata, berapa lama lagi kemudian kau akan menghukum badanmu tersiksa di dalam beribadah? Karena melas bilang dia puasa masih pucot banget, tapi itu bekerja dia sampai kemudian dia seakan-akan lemah sekali badannya sampai menguning.
sampai menguning kalau menurut kitab, karena saking seringnya ibadah puasa. Lantas berikutnya, fayaqulu, kemudian dia menjawab, innal amra jidan, katanya, sungguhnya perkara akhirat itu sangat penting. Dia berkata, sungguhnya perkara akhirat itu sangat penting. Kalau matu hadal jasad uridu, dan aku menghendaki jasad ini selamat kelak di dalam kehidupan hayat. Bagaimana mungkin aku akan memanjakan jasadku untuk kemudian bermalas-malasan, untuk kemudian senantiasa aku manjakan tubuhku, tidak banyak bergerak di dalam ibadah. Bagaimana mungkin aku akan manjakan itu, sementara kemudian aku mengharapkan jasadku kelak di kehidupan hayat selamat dari api neraka dan selamat dari azab Allah. Kemudian dia berkata, bagaimana mungkin orang yang berharap masuk ke dalam surga, ia akan membiarkan tubuhnya dimanjakan di dalam kemalasan untuk bersungguh-sungguh di dalam keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, DWK ngomongnya seperti itu. Ini penting, akhirat ini penting. Makanya saya menghendaki kemuliaan dan keselamatan jasadku, aku paksa itu. DWK kapan paksanya? Ya kan nggak tahu paksa ya, seakan-akan DWK punya dalil sendiri loh. Kalau seandainya kemudian kita bikin kitab biografi kehidupan kita, bertolak belakang dengan kitab ini, begitu nanti malam jenengan sekarang sudah berniat, oh iya, memang betul apa yang dikatakan dan kisah itu, nanti malam saya ingin istiqomah untuk mendirikan sholat malam. Begitu nanti panjenengan bangun, sampai sering menghukumi sendiri. Begitu nanti bangun melihat jam, lantas kemudian jenengan bergumam dalam hati, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemurah. Yang mengenai sholat itu asal sholat wajib pahalanya wis gede. Itu punya dalil sendiri, seakan-akan punya alasan, punya dalil untuk memanjakan tubuh, sehingga jarang kita betul-betul bersungguh-sungguh di hadapan Allah di dalam kemudian menghukum jasad kita supaya memang betul-betul selamat dari api neraka. Kalau anda ditanya tubuh kita selama kemudian kita pakai di dalam hidup, adakah bukti tubuh kita yang kita lakukan di dalam Islam itu bisa menjadi bukti memang kita betul-betul mencintai Allah? Karena kita tahu membuktikan cinta kepada Allah dengan jasad adalah otomatis menghukum jasad itu supaya betul-betul di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kira-kira nek ngesuk dihadapkan kepada Allah, amalan sing paling dibanggakan nang sampean apa? Apa saja? Ya. Ini Masya Allah ya. Artinya ini kisah yang Masya Allah. Lantas berikutnya, falamma ukhtudira, maka tatkala hadir kematian kepadanya, tatkala kematian hendak menjemput dirinya, maka kemudian dia menangis. Kalau kemarin Amir bin Abdillah dia meninggal, dia lantas menangis. Bukan nangis, bukan karena masalah menangisi dosa-dosa, bukan karena menangisi masalah kesalahan, karena ini menunjukkan beliau Amir bin Abdillah dia sangat ahli ibadah dan banyak ibadahnya. Apa yang ia tangisi? Ia tangisi kalau suatu saat ia meninggal, dia merasa sedih jika harus berpisah dari ibadah sholat malam di musim dingin yang biasa ia lakukan. Ini Masya Allah ya, kalau yang kemarin ya Amir bin Abdillah. Nah kalau ini Aswad bin Yazid, tatkala hadir kematian kepadanya dia menangis, kemudian dikatakan kepadanya, mahada al-jasmu, apa pula yang membuat engkau menangis wahai Yazid? Ditanya oleh kawannya itu, apa yang membuat engkau menangis wahai Yazid? Lantas kemudian qala, dia menjawab, malila azzamu, katanya, mengapa pula kemudian aku tidak menangis? Ini menunjukkan kalimat yang ia sampaikan di dalam perkataan malila azzamu, dia memang sering menangis kepada Allah. Dan kita tahu salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah di antaranya adalah menangis karena takut kepada Allah. Sebagaimana kalau dalam hadis Abi Umamah
Rasulullah pernah menyampaikan ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, itu 2 tetes yang paling dicintai oleh Allah, yaitu 1 tetes yang menetes karena takut kepada Allah, yang kedua 1 tetes darah yang keluar karena dikeluarkan untuk jihad fisabilillah. Sampai menangis 1 tetes saja, Masya Allah, ini bisa memadamkan api neraka. Kalau Anda memiliki air yang banyak sejumlah lautan, tidak mungkin memadamkan neraka. Tapi Anda memiliki 1 tetes yang menangis karena kepada Allah, itu bisa mencukupi memadamkan api neraka. Sehingga dia berkata seperti itu. Mengapa pula aku tidak menangis? Kalau seandainya kita tanya kepada diri kita semuanya, adakah 1 alasan yang menjadi alasan itu dibenarkan dalam Islam? Kita boleh tidak menangis, meratapi dan merenungi tentang segala kehidupan, kenikmatan yang kita raih di dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kita berpikir adakah 1 alasan yang dibenarkan untuk kita tidak menangis kepada Allah di dalam hidup, ada enggak? Tidak ada. Semua alasan-alasan yang ada di dalam kehidupan dunia ini semuanya menjadi alasan yang tepat untuk menangis. Kesalahan, dosa-dosa kita mencukupi, nikmat yang Allah berikan mencukupi, karunia yang Allah berikan kepada kita mencukupi, kita tadinya tidak ada di dunia itu mencukupi, bahkan segala apa saja nikmat di dalam kehidupan yang kita punya itu sudah menjadi bukti alasan yang tepat untuk banyak menangis kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan sedikit pun sekalipun selebar lubang jarum untuk tidak menangis kepada Allah bagi hamba-hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada alasan tidak? Tidak ada. Sehingga dia mengatakan seperti itu. Dan dia berkata, "Wa man ahaqqu bidzalik minni?" Siapa pula yang lebih pantas menangis dibandingkan diriku? Siapa janjane sing lebih pantas lah nangis dibandingkan diriku? Ini menunjukkan sekalipun dia ahli ibadah, haji sampai 80 kali, malam-malamnya dihiasi dengan ibadah yang lama, dan dia juga ahli bersedekah, dia ahli berpuasa, dia mengatakan siapa pula yang lebih pantas menangis dibandingkan diriku, karena akulah yang paling pantas menangis. Dia merasa sekalipun banyak beribadah, dia merasa banyak kesalahan dan dosa-dosanya. Tapi kita tidak pernah memikirkan hal itu. Padahal ibadah kita tidak ada apa-apanya, puasa kita dibandingkan dia juga tidak seberapa. Menangis kita kepada Allah jarang pula kemudian kita lakukan. Kalaupun ada air mata kita tumpahkan, kadang-kadang air mata itu campuran tidak murni karena takut kepada Allah. Kalaupun seandainya kemudian kita ibadah, kita tidak bersungguh-sungguh di dalamnya, tapi bersamaan dengan itu kita kelalai, kita tenggelam di dalam kelalaian itu, dan sampai kapankah kemudian kita lalai dan kita akan binasa di dalam kelalaian itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Pantas kemudian dia menyebutkan demikian. Kemudian dia berkata, "Wallahu ataitu bil maghfirah minallahi azza wa jalla." Kalau seandainya didatangkan kepadaku, kata dia, wahai kawan, wahai sahabat, kalau seandainya didatangkan kepadaku bil maghfirah, itu ampunan dari Allah yang maha tinggi dan maha mulia, kata dia seperti itu, dan aku sungguh akan merasa malu kepada Allah terhadap dosa yang aku lakukan. Dia ngomong seperti itu. Tatkala mau meninggal, dia berkata, kalau seandainya Allah memberikan ampunan kepada aku di akhir usiaku seperti ini, dia yaitu menjanjikan kepadaku surga dan ampunan, aku tetap malu dengan dosaku. Kalau Anda di kitab yang lain, ini kitab yang lain, dia berkata di kitab yang lain, itu disebutkan dia pernah menangisi 1 dosa itu sampai makan waktu 20 tahun. Kira-kira nangis 1 dosa itu 20 tahun. 1 dosa menangis sambil kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 dosa 20 tahun. Bayangkan kita, kalau kita kan dosa dilakukan 20 tahun, 40 tahun, boleh nangis setina. Istighfar ping 15 bangunan salat wajib. Kalau itu ping 5, astagfirullah, astagfirullah, kok dicampur orang khusyuk.
Ini ya, aduh, kalau kita dibandingkan mereka memang kita tidak apa-apanya. Artinya apa? Ini cukup menjadi cambuk bagi jiwa-jiwa kita yang mungkin di zaman kita hidup hari ini belum menemukan hati kita sebenarnya. Karena sesungguhnya kita adalah hamba-hamba yang bisa kok melakukan seperti mereka. Permasalahannya adalah kita dihantam oleh kelalaian yang dalam dan hanya pula di dalam lautan kealpaan itu, sehingga lambat laun kemudian kita jauh dari Allah sekalipun kita sudah beribadah. Dan karena itu ya, sekalipun sudah beribadah akhirnya jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dia berkata, sungguh aku malu kepada Allah sekiranya Allah itu mendatangkan ampunan kepadaku. Kata dia seperti itu. Inna rajula, bukankah seorang laki-laki apabila berbuat kesalahan, atau seorang manusia berbuat kesalahan dengan manusia lainnya, sekalipun kesalahannya itu kecil, dan laki-laki yang disalahi itu sudah memaafkannya, tetap saja laki-laki yang memiliki kesalahan itu malu. Jadi ngomong gue, bukankah dewek, kalau kita memiliki kesalahan yang disengaja kepada kawan, sekalipun kesalahan itu kecil dan kesalahan itu dimaafkan oleh kawan kita, kita toh ketemu hari berikutnya dengan dia, kita merasa malu kok. Apalagi ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun Allah itu Maha Pengampun, sehingga dia ingin menyebutkan dan ingin menginformasikan kepada kita, malu bagian dari iman, sebagaimana hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman, dan malu itu tidak ada yang mendatangkan kecuali mendatangkan kebaikan. Kalau kita malu mencukupi kok. Sampai mengi, engkau gak pernah sholat mengi, terus panjenengan batin di dalam hati, aku malu ya kepada Allah, selama ini aku makan dengan rezeki dari Allah, aku hidup di buminya Allah, sekedar hanya untuk berdiri sholat malam saja 15 menit aku tidak mau, malu akulah berdiri. Karena malu tidak ada yang mendatangkan kecuali kebaikan. Jika Anda malunya tinggi kepada Allah, Masya Allah, iman itu bagus. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah disebutkan, tatkala Rasulullah mengisyaratkan malu itu, kata Rasulullah, Allah itu berfirman kepada hamba-hambanya, jika kalian tidak malu, silakan kalian berbuat apa saja. Sampai negara isin, ya Allah, kalian apa terserah sampean. Sampai nggak boleh sholat, ya Allah negara isin. Sampai suatu saat disuruh untuk memberi nasihat. Nah, apa yang nyuruh rasanya berbuat sholat teman dia, kasih nasihat baca kepada dia. Yang Allah silakan antum merasa negara isin. Sampai negara puasa negara isin, sampai negara baca buat negara isin. Kita ternyata akal isinya apa, akal isinya? Akal isinya ya. Wah, malaikatnya mau belum baik menanya aku kibung waktu isin. Ya, seperti itu. Nah, makanya seakan-akan pesan yang disampaikan oleh yaitu Yazid bin Aswad cukup mengena pada diri kita. Wala yazalu mustakhiyan, maka sungguh tidak henti-hentinya aku merasa malu kepada Allah, katanya. Tidak henti-hentinya aku merasa malu kalaupun Allah senantiasa mendatangkan ampunan. Kemudian dia menangis, kemudian dia tenggelam di dalam tangisannya. Masya Allah ya. Ini satu pelajaran. Kalau suatu saat kemudian kelak kita akan meninggal, apakah kita mampu melakukan yang seperti itu? Bisa ya. Artinya bisa ditiru. Bisa meninggal dengan takonin apa sampai nangis kan? Antum ngapain nangis? Astagfirullah. Aku isi nama Allah. Masya Allah ya. Kalau seperti itu isi nama Allah, malu saya kepada Allah. Kalaupun Allah mengampuni aku malu. Masya Allah. Ayah kan saya mendu nangis. Coba ucapan yang seperti itu mengandung hikmah yang tinggi. Ini adalah ilmu, dan ilmu datangnya dari Allah, dan itu karunia sekaligus. Dan kalau itu memang betul-betul ilmu yang datang dari Allah, dan itu bersumber dari lisan manusia dan keluar dari hati yang penuh dengan iman, orang yang mendengarnya pun pasti akan sampai ke hati pula. Sebagaimana kitab ini ditulis yaitu beratus-ratus tahun yang lalu. Hari ini kitab ini kemudian populer di mana-mana, kemudian dipelajari oleh kaum muslimin, sehingga nama seorang Ya Aswad bin Yazid
sekalipun hidup di masa dulu, dia orangnya sudah meninggal, tapi hari ini seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Bukankah dia adalah orang yang mulia? Ketika dia sudah meninggal lama, namanya masih disebut, dan dia masih mendapatkan pahala kebaikan dari kebaikan yang ia lakukan di masa dulu. Antum kalau suatu saat mengikuti dan mendapat pengajaran dari hal ini, dia pun akan mendapatkan pahala kebaikan dari kebaikan yang Anda lakukan. Setelah kemudian mendengarkan kisah ini, dan yang paling banyak mendapatkan pahala adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Yasin, Aswad bin Yasin.